Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Ismawan S. Kali ini saya akan jalan-jalan sore di seputar Yogyakarta dengan target kita hari ini ada di Malioboro atau di Jalan Malioboro. Ya, berangkat dari rumah di Jalan Bantul KM 5 atau sekitar 5 km selatan dari Yogyakarta. Nah, kita akan jalan-jalan melihat situasi di Malioboro pada pagi hari ini. Sore ya, orang kumpul-kumpul sore hari ini untuk melihat situasi Malioboro pada sore hari. Simak video saya, jangan lupa like dan subscribe, juga kalau berkenan bisa di share, dan kami tunggu komentar. Terima kasih yang telah selalu menyaksikan video saya di apa saja yang ada di channel saya. Nah, kita terlebih biasanya kita melewati perempatan Donggala. Nanti kita akan lurus saja. Biasanya saya kalau ke daerah kota biasanya ke kanan, melewati kandang menjangan atau di gedong Panggung Kerapia. Nah, kita akan lurus saja nanti melewati Dukuh Mijen. Nah, di sini di perempatan ini adalah perempatan Ring Road Donggala yang dulu ada perlintasan kereta apinya dulu, sebelum dibangun Ring Road ini, atau pada saat kereta api masih melintas di Jalan Bantul. Saya ingat dulu palangnya itu kelihatannya pakai kayak bambu itu. Dulu masih sederhana pada waktu itu. Nah, kita lurus setelah kita menuju melewati Kampung Donggala, kita nanti akan melewati Kampung Dukuh dan melewati pasar hewan atau pasti yang ada di kanan jalan. Kalau di kiri jalan itu pasar tanaman hias dan ikan hias. Nah, pasti ini pindahan dari pasar hewan di Ngasem sana di dalam Peteng dan dipindahkan di sini. Nah, ini kita melewati pasti. Di depan pasti ini ada replika stasiun Donggala yang dulu sebagai bagian jalur dari Jogja Palembang. Nah, kita lurus nanti sampai ke daerah Dukuh, di Kampung Dukuh Mijen. Nanti kita ke kanan melewati Kampung Matrijeron yang dulu di situ konon ada kabarnya adalah daerah dari kampung prajurit dari Keraton Yogyakarta, yaitu Matrijeron. Kalau di Dukuh ini di sebelah utaranya ini ada kampung prajurit juga dulu yang disebut prajurit Daengan atau Bergododan, yang konon kabarnya Bergodo ini dulu adalah sebagian atau kumpulan dari masyarakat Makassar atau di Sulawesi sana yang membantu perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dulu, dan dibentuklah laskar atau Bergodo Bugisan dulu kan, Bugis kok, kalau Bugisan kalah. Nah, itu kalau Kampung Bugisan ini nanti perbatannya dengan Joteng, Pojok Beteng Barat. Kita tidak lihat sana, saya akan lewat ke timur ini nanti. Saya juga akan melihat situasi di Malioboro yang kabarnya pada bulan Februari ini ada perubahan dari kebijaksanaan tentang PKL yang berdagang di sepanjang Malioboro yang akan direlokasi ke tempat yang baru. Sebenarnya tempatnya juga tidak jauh-jauh dari Malioboro. Tempatnya
dua tempat kelihatannya. Jadi masih di seputar Malioboro tempatnya, tidak jauh-jauh. Yang pertama itu ada di utara dari DPRD Provinsi DIY kelihatannya. Nanti saya cek ke sana ya, saya lupa. Kalau yang selatan itu ada di depan Pasar Beringharjo, yang dulu bekas bioskop Indra Permata. Nah, PKL atau pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Malioboro direlokasi ke sana, konon katanya mulai Februari ini kelihatannya, tanggalnya saya lupa, tapi saya akan cek lagi situasi Malioboro saat ini. Kalau tempat relokasi itu masih di seputar Malioboro. Yang kali ini terpusat, atau dalam arti PKL ini yang dulu berjualan di sepanjang jalan Malioboro atau di kiri kanan Malioboro, dipindahkan di satu tempat, ada dua tempat yang akan berjualan di situ, di seputar Malioboro. Ya, kalau ceritanya itu memang Malioboro, Keraton Jogja, Tugu itu sebagai sentral atau garis imajiner yang konon itu konon atau sebagai syarat kemungkinan dari UNESCO untuk Jogja ini dijadikan suatu apa ya, pusat budaya atau gimana, saya kurang tahu. Nanti saya baca-baca. Saya agak kurang tahu, tapi ada wacana seperti itu dari Jogja dijadikan sebagai percontohan atau gimana, atau tempat budaya oleh UNESCO yang harus menampilkan suatu wajah Jogja yang paling tidak mirip tempo dulu lah. Makanya di apa itu, di Jalan Malioboro yang dulu sebenarnya PKL ini tidak ada sih. Kalau saya lihat dari foto-foto lama loh. Kalau foto-foto lama di Malioboro itu PKL itu jarang-jarang. Dan kelihatannya PKL atau pedagang-pedagang di pinggir-pinggir Malioboro itu mulai tumbuh itu sekitar kedatangan Jepang kelihatannya. Ada tahun 1042, 1040 ke atas lah. Dan mulai kedatangan Jepang, dan mulailah tumbuh PKL di situ, atau pedagang-pedagang yang dulu ada di emperan-emperan toko itu. Ini hanya berdasarkan sebuah analisis dari foto-foto lama. Kalau saya lihat pada zaman Jepang, pada zaman sebelum Jepang datang atau sekitar tahun 1042 ke bawah, 30 lalu itu memang jarang-jarang ada pedagang yang ada di emperan-emperan toko itu. Tapi sejak 42, 45 dan 50-an itu mulai ada pedagang-pedagang yang berdagang di emperan Malioboro. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah ini, karena catatan atau sejarah dari PKL Malioboro memang belum pernah saya baca kapan mulai pedagang-pedagang ini berjualan di sini. Asumsi saya hanya berdasarkan foto-foto lama sih, foto-foto lama sejak dari tahun 1920-an yang selalu ditampilkan bahwa Malioboro itu indah, dan kanan kirinya ada trotoar dan banyak pejalan kaki nyaman. Nah, sejak tahun 45 atau 42 setelah kedatangan mungkin kemungkinan orang-orang mulai berusaha untuk lebih terbuka dulu waktu Jepang. Jadi orang lebih berdagang dimanapun saja kemungkinan. Nanti di emperan-emperan toko kemungkinan dulu yang kebanyakan sih dulu orang-orang keturunan gitu di situ.
dan mungkin mengizinkan penduduk sekitar untuk berdagang di depan tokonya. Nah, akan menjadi pedagang PKL sekarang ini yang ya kalau pedagangnya kemudian tidak turun temurun itu kemudian apa ya, kalau kosong diganti orang lain, kosong diganti orang, sistemnya saya nggak tahu, tapi kelihatannya seperti itulah. Tapi sejarahnya kelihatannya seperti itu, karena waktu zaman Belanda atau waktu 1930 itu tidak ada, emang ada pun mungkin sedikit, tapi tidak sebanyak setelah tahun 45-42, dan mulai meriah juga tahun 1950-an itu mulai berdatangan juga lagi, karena pada tahun 1948 saat Jogja masih crash atau agresi militer 2 itu kelihatannya sepi juga, mulai sepi lagi pedagang yang ada di Malioboro, karena sistem peraturan mungkin Belanda dengan Jepang lain dan lebih ketat kan. Nah, kita akan menuju ke Malioboro untuk melihat situasi sekarang apa sih, apakah pedagang-pedagang ini sudah direlokasi. Yang kabarnya itu Februari itu mulai mundur-mundur terus, kabarnya mulai Februari lah, tapi harusnya seperti sekarang udah persiapan. Tapi kita cek dulu ya. Kita melewati jalan Brigjen Katamsoy. Sampai lupa saya tidak ngomong di mana kita berada. Tapi ceritanya kita kalau menceritakan sesuatu tentang itu memang sangat menarik dengan sejarah-sejarahnya. Dan jangan lupa, jangan apa ya, motovlog saya ini mudah-mudahan para pemirsa suka dengan cerita saya, walaupun dengan berbagai kesalahan kemungkinan. Karena kalau kita membaca sejarah atau urut-urutan sejarah, kita harus berdasarkan buku sejarah, berdasarkan sumber-sumber, dan juga berdasarkan cerita-cerita sejarah. Tidak harus dengan pemikiran kita sendiri. Harus ada istilahnya sumber literasi atau sumber apa yang mau saya ceritakan. Kalau tentang PKL memang kan saya belum punya sumbernya. Saya hanya berdasarkan foto-foto tempo dulu. Dari tahun 1930, dari 1000 setelah kemerdekaan, dan setelah 1945, dan setelah 1950-an. Nanti kita akan lihat. Kita sekarang berada di perempatan Gaudemangan. Sambil jalan-jalan kita bercerita ya. Mudah-mudahan suka rekan-rekan semua. Tadi saya sudah, tadi pagi kegiatan saya sudah melihat pawai budaya atau event budaya yang ada di Jogja yang telah saya share. Nanti videonya kedua saya share lagi, yaitu Bedol Projo Patang Puluhan atau Kelurahan Patang Puluhan. Kelurahan Patang Puluhan ini termasuk dalam Common Trend, atau Common Trend itu kalau di dulu adalah kecamatan. Kalau di Jogja sini sudah berganti nama. Ada Common Trend, ada apa itu, kelurahan. Saya lupa, nanti saya baca-baca. Ada Panewu. Jadi nama-nama yang dulu kita kenal katakanlah kecamatan, kelurahan, yo ada apa tuh, sekdes, yo ada keuangan, barang itu sekarang sudah berganti nama. Ada keamanan, ada apa, seksi masyarakat, itu sudah berganti. Kembali ke Malioboro. Nah, kita sudah sampai ke Jalan Mataram. Oh iya, tadi kita cerita tentang Kampung Patang Puluhan. Nah, sebenarnya kita budaya Bedol Projo itu
mengambil sebuah kisah sebenarnya. Bedol Projo itu adalah perpindahan pemerintahan atau perpindahan dari pemerintahan ke satu tempat ke tempat lain. Contohnya pada zaman Sultan Agung di Keraton Kerto di Pleret sana, yang ini acara Bedol Projonya diperingati setiap tahunnya. Saya lupa bulan Oktober apa itu. Tapi karena pandemi corona ini acaranya tidak ada, belum ada lagi. Mudah-mudahan tahun ini ada. Jadi pergeseran atau pemindahan dari Keraton Kerto Pleret menuju ke Keraton Pleret pada saat Mataram Amangkurat I. Jadi pemindahan ibu kota Kerto ke Keraton Pleret. Nah, ini halnya ini seperti di acara budaya di Patangpuluhan ini, memindahkan. Nah, ini tidak pusat kota, tapi kantor kelurahan pindah ke tempat yang baru. Malioboro Malioboro ini macet, agak ini lumayan kalau minggu gini, memang wisatawan banyak kembali ke Patangpuluhan. Nah, di kampung Patangpuluhan itu adalah kampungnya prajurit dulu, yaitu kampung prajurit Patangpuluh. Mengapa disebut Patangpuluh? Karena prajuritnya dulu konon kabarnya berjumlah 40, harus 40. Kampung prajurit Patangpuluhan ini ada dua di antara kampung Bugisan sama kampung di Wirobrajan. Nah, kalau di administrasi sekarang kampung Patangpuluh ini masuk dalam Kamentren atau Kecamatan Wirobrajan. Tadi kirab budayanya. Nah, ini ada pembangunan lagi ini. Nah, inilah pasarnya kelihatannya. Kita berhenti sebentar. Saya mau nengok. Nah, inilah tampak dari pasar nanti relokasi dari Malioboro, kita dari timur. Jadi tampak dari timur. Nanti bisa, nanti kalau menuju ke pasar ini bisa melalui timur ini kelihatannya. Atau tempat regulasi PKL yang ada di selatannya ada Hotel Garuda. Ini baru ada pembangunan, jadi belum jadi. Berarti belum pindah kelihatannya. Karena rencananya emang Februari ini kembali ke Patangpuluh, ke Patangpuluhan. Nah, di sana ada kampung prajurit Patangpuluh, ada Wirobrajan, Wirobrojo, dan Bugisan. Nah, tadi saya menyaksikan kirab budaya Bedol Projo atau perpindahan pusat kantor kelurahan Patangpuluh yang pindah ke selatan. Sepertinya kalau di Indonesia ini sekarang yang lagi hangatnya adalah perpindahan pusat ibu kota Jakarta ke Kalimantan, Balikpapan. Nah, sepertilah namanya Bedol Projo, perpindahan pusat kota. Di zaman Mataram sering terjadi Bedol Projo itu. Seperti waktu zaman Sultan Agung, setelah Panembahan Senopati mendirikan keraton di Kota Gede, dan Sultan Agung memindahkan pusat pemerintahannya di Kerto. Dan setelah itu pada masa Amangkurat I pindah lagi ke Pleret. Dan pada Amangkurat II terjadi kekacauan kekacauan di Pleret dengan pemberontakan Trunojoyonya kalau nggak salah. Ada masa Amangkurat I. Nah, ini suatu situasi Malioboro sekarang. Aduh. Situasi Malioboro sekarang padat ini pada sore hari ini, Minggu tanggal
30 Januari 2022. Suasananya padat kendaraan, dan pada nanti sore biasanya setelah pukul 5 atau maghrib itu sudah ditutup untuk kendaraan bermotor. Memang Malioboro tempat sentralnya atau sentral tujuan wisata andalan di Jogja dengan berbagai aktivitasnya, mulai dari kuliner, dari makanan. Orang selalu penasaran Malioboro-nya. Nanti saya akan lihat pinggirin Malioboro udah pindah belum. Kalau belum berarti masih ditunda. Tapi seharusnya memang mulai Februari ini udah mulai berpindah yang berdagang di emperan-emperan Malioboro. Oh, masih ada terpantau Malioboro pada pagi hari ini, sore hari ramai meriah. Nah, ini lihat, pedagangnya masih ada di emperan-emperan pinggir. Nah, itu saya lihatin ya. Nah, masih kelihatan. Kita bareng kuda ini. Masih nampak pedagang di pinggir emperan toko-toko masih berjualan di sini. Tadi belum urung do pindah. Kemudian mungkin pasar ini setelah ini yang tempat relokasi ini jadi. Karena tadi di timurnya belum jadi sih. Masih ditata ulang. Jadi menempatinya di sini nih, di sisi timur. Nah, di bagian ini lah, di timur jalan ini nanti ada namanya pusat PKL Malioboro lah, kelihatannya loh, kayak pasar bentuk bangunannya di sini nih. Nah, tidak bisa lihat karena kamera saya dibuat tanah di sini nih. Nah, di situ tuh ya, kita lihat sedikit aja ya. Nah, ini situasi Malioboro kali ini padat meriah dengan berbagai aktivitas. Nah, itu kelihatan. Yang kanan masih banyak orang jualan. Jadi masih belum berpindah semuanya. Mungkin setelah menunggu pasar ini jadi. Sambil kita nanti lihat yang satunya, tempat relokasi yang ada di depan Pasar Beringharjo, yang dulu bekas Skup Permata Indra. Di situ juga akan sebagai tempat relokasi para pedagang kaki lima. Konon kabarnya kalau Malioboro akan dijadikan tempat ya khusus pejalan kaki sih sebenarnya, pejalan kaki dan pesepeda. Ada wacana juga sebenarnya di Jalan Malioboro tidak dilalui oleh kendaraan umum. Jadi hanya khusus andong, beca, pejalan kaki. Nah, praktek ini hanya bisa dilakukan saat ini sementara hanya setelah maghrib atau malam hari sampai jam 10 atau jam 9. Atau pas itu dulu pas Selasa Wage itu biasanya ditutup. Tapi sekarang enggak. Inilah situasi Malioboro minggu ini. Nampak meriah dengan berbagai aktivitas para wisatawan. Terima kasih telah menyaksikan video saya loh. Ini saya sambil jalan-jalan karena saya belum sempat hunting kereta api ini beberapa hari. Waktunya saya belum dapat karena kemarin kegiatan saya budaya semua sih. Dari persiapan itu pentas, sebenarnya itu pentas yang ada di grup Karawitan Sidoloras itu sebenarnya pentas dari Disbud kerjasama dengan Dinas Budaya, dan nanti di share lewat channel YouTube Dinas Budaya Yogyakarta. Nah, itu, dan pada hari Minggu ini saya juga belum sempat hunting karena ada acara budaya yang ada di Patangkulo.
sebenarnya mulai minggu-minggu ini banyak sekali acara budaya di Yogyakarta, terutama pentas seni jadilan. Kalau jadilan wis mulai Sabtu Minggu itu banyak sekali jadwalnya. Suatu saat saya akan coba share info-info tentang budaya, tentang event budaya, karena Jogja ini sebelum pandemi ini 1 bulan itu kadang ada 3, 4 atau 2 lah, 1 event itu kayak karnaval di Malioboro ini. Sebenarnya kalau ini bulan Februari ini kan hari tahun baru Imlek, biasanya ada sih event Imlek itu atau pasar malam yang ada di Ketandan. Lain di Ketandan, kalau kita ke kiri Ketandan, itu biasanya ada pasar malamnya, ada bulan Februari dan ditutup dengan karnaval Imlek biasanya. Tahun-tahun kemarin juga ada bulan Maret itu ada peringatan serangan 1 Maret, biasanya juga ada karnaval. Udah hampir 2 tahun ini tidak ada karena pandemi. Mudah-mudahan tahun ini ada. Kalau nggak ada ya tahun besok lah. Nah, ini kita di depan Pasar Beringharjo yang meriah, sangat meriah. Karena pada hari Minggu libur biasanya wisatawan ada di sini. Kita nanti hanya sampai KM 0.0 aja. Malioboro sebenarnya juga kalau puncak keramaian ini memang hari-hari Minggu, hari Sabtu, tanggal merah itu biasanya ada jam-jamnya ya, memang jam-jam segini sore hari setelah wisatawan sampai di sini, atau kemungkinan setelah wisatawan libur ke tempat lain seperti ke Palangtritis, ke Gunung Kidul, atau ke tempat wisata lainnya. Nah, Malioboro ini mungkin di tempat dikunjungi untuk terakhir kali sebelum mereka berpulang ke tempat masing-masing. Nah, ini kita berada di Hamzah, lupa tadi. Jadi tempat relokasi kedua yaitu ada di ini, di selatan, di utara Hamzah Batik ini, di belakang saya. Saya lupa sampai mau mampir ke situ. Besok suatu saat, kalau udah direlokasi nanti saya akan ke sana melihat situasi dari pasar PKL yang ada di Jogja. Kali ini belum, mungkin seminggu atau 2 minggu yang akan datang. Nah, kita sampai ke depan Beteng Van Zubruk atau juga di depan Gedung Agung Jakarta. Memang agak Jogja hari ini cuacanya cerah, tidak hujan. Beberapa hari kemarin kalau malam hujan, ini cerah. 1 hari ini cerah. Kalau mau jemur pakaian garing hari ini. Dan KM 0 pun sekarang ditutup lagi tuh. Yang dulu udah dibuka yang pinggir-pinggiran ini sekarang dibetengin lagi. Dibetengin, dipagerin kok, dibetengin. Nah, kita sampai di titik KM 0. Video saya hanya sampai di sini ya. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel S1. Kita jumpa lagi ke jalan-jalan. Nanti saya akan vlog lagi ke perintasan saat saya mau cari waktu dulu, karena hari-hari ini sih saya belum bisa fokus ke hunting, kemungkinannya lewat saja, nanti nunggu kereta 1-2 pulang ke pasar ya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Salam sejahtera Jogja, semua kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.